Hai, kembali lagi dengan gue Beta Kopites, fans Liverpool garis kenyal, six time. Ya, kali ini Liverpool sedang bahagia-bahagianya karena berada di puncak klasemen, baik di Premier League dan juga di UCL. Iya. Kali ini kita Berkah ya. membahas tentang persiapan Liverpool melawan Atalanta di UCL, namun sebelumnya kita membahas sedikit dua pertandingan yang sudah dilalui Liverpool, yang dimana kita kemarin menang 2-1 melawan West Ham dan juga harus bermain agak gimana gitu ya melawan nama lawannya susah banget. Coach, nama lawan lu siapa namanya? Midtjylland ya. Nah itu dia namanya. Iya. Ya, Coach, gue mau ngebahas tentang sama lu dulu nih. Liverpool kan ibaratnya benar-benar kehilangan pemain banyak ya. Kalau di akun-akun resmi kayak e-sport, lalu akun-akun luar lainnya ngebahas pemain Liverpool sendiri banyak yang cedera. Ada Van Dijk, ada semuanya lah, ada banyak banget pemain, dan saat ini Liverpool berada di posisi 1 baik di Premier League dan juga di UCL. Kita ngebahas juga kan di awal kemarin, Liverpool bermain ini lebih luck atau effort sih gitu. Tanggapannya seperti apa, Coach, untuk menanggapi pertanyaan seperti itu? Oke. Kalau disebutkan dengan kondisi sekarang, tapi Liverpool bisa tetap di puncak, begitu kan ya? Poinnya kan begitu ya? Iya benar. Iya. Itu sebenarnya bukan luck ya. Kalau menurut saya sih, Bung, luck itu seperti saya udah pernah juga mention di Twitter, itu adalah effort ya ditambah dengan kesempatan. Jadi kalau kesempatan aja yang ada, tapi pihak yang terkait itu tidak siap, tidak ada usahanya, ya itu dia sama aja bohong gitu ya. Tapi kalau pihak yang terkait dia memang ada usahanya untuk berbuat yang terbaik, ya kesempatan plus effort itu akan menjadi prestasi yang bisa dicapai, menjadi hasil yang maksimal. Nah itu yang menurut saya sekarang dicapai oleh Liverpool gitu ya. Jadi saya nggak pernah percaya luck semata, karena apa yang sekarang dicapai oleh Liverpool itu murni juga karena kerja kerasnya mereka, ya Klopp dan juga para pemainnya. Dengan kondisi yang menantang sekarang ini, di mana mereka kemarin dilanda badai cedera, ya. Dan kalaupun sekarang satu persatu pulih, tapi ya ada aja gitu ya. Bahkan kemarin pukulan yang paling berat itu kan Van Dijk ya. Iya benar. Lalu Van Dijk cedera, udah ada ganti yang sepadan gitu ya, udah ada ganti yang memang ngecun, Fabinho terus cedera juga. Gitu ya, harus hilang 2 mingguan, sekitar 2 mingguan ya. Belum lagi Thiago gitu ya, belum lagi pemain-pemain yang masih belum pulih kayak Naby Keita, lalu kayak Alex Chamberlain. Gitu ya. Jadi memang banyak rintangannya gitu ya. Tapi sekali lagi itu tidak membuat Klopp dan juga para pemain itu patah semangat. Mereka malah tetap berusaha maksimal dengan apa yang mereka punya untuk menggapai kesempatan yang ada di depan mereka. Nah, itu yang terjadi menurut saya. Jadi apa yang mereka raih selama ini itu memang murni karena kerja keras mereka. Jadi kalau menurut saya, seperti udah pernah kita juga singgung sebelumnya, Bung ya, Liverpool ini kayak mesin gitu ya. Seperti mesin. Klub ini membuat Liverpool ini kayak mesin. Jadi berputar terus gitu ya. Ada rintangan apapun tuh itu dihajar terus. Kalaupun misalnya ada komponen yang memang rusak atau aus gitu ya, diganti dengan yang lain, walaupun mungkin tidak sesempurna komponen yang utama, tapi tetap bisa berputar gitu ya dengan kencang gitu ya. Itu yang ibaratnya mesin ya. Jadi ya plus ya kalau kita bilang kalau dari musim lalu tuh mentality monsters ya. Jadi memang benar-benar dibangun oleh Klopp cara main, terus mentalitas gitu ya. Dia kan selalu bilang ya kepada para pemainnya itu ya, termasuk kemarin ke Curtis Jones ya. Defend like a soldier but attack like a scouser gitu ya. Nah itu hal-hal yang membuat ya itu Liverpool kayak sekarang ini jadi belum bisa dihentikan gitu ya, walaupun kemarin sempat tersandung dengan cedera pemain, sempat kalah sama Aston Villa 7-2 gitu ya, tapi itu kan membuat mesinnya klub berhenti gitu ya. Itu malah hanya menghambat sementara, tapi kalau dilihat sekarang malah putarannya itu hampir sama baik dengan musim lalu dengan kondisi yang bisa dibilang pincang. Itu sih Bung, jadi bukan luck semata, tapi buah dari kerja keras yang maksimal dari klub dan para pemain. Nah itu jawabannya. Coach, menurut lu kalau dengan perjuangan, lu bilang perjuangan dari pemain yang akhirnya bertahan untuk
memberikan terbaik. Contohnya ada Dan Williams, lalu ada Nat Phillips, lalu ada yang terbaru banget Shaqiri, lalu juga adanya Shaqiri yang dimana benar-benar kita tahu sih coach, maksudnya gue sempat mention di Twitter dia sempat bermain bagus itu ketika ada Sturridge. Iya, kita nemu pemain lini depan yang bisa tune in sama dia. Tapi sejak Sturridge-nya cedera, Shaqiri juga akhirnya cedera juga dan akhirnya tidak bisa menunjukin performa terbaik. Tapi ketika Jota bermain impresif, Shaqiri juga kira semangat coach 2 pertandingan ya kalau kita lihat ya coach ya, bermain di posisinya Hendo di depan, lalu bermain gaya bermainnya kemarin tuh seperti Firmino di tengah kan coach, yang ibaratnya dia membuka peluang baik berapa nggak salah 2 kali peluang, satu menjadi gol, satunya lagi menjadi umpan, tapi saya umpannya melambung jauh. Mentality seperti apa yang lu lihat coach dari Shaqiri coach? Iya, Shaqiri ini cukup mengejutkan Bung ya, karena kemarin sempat nggak kelihatan ya. Iya. Sempat nggak kelihatan, sempat menghilang dari mulai Januari tahun lalu ya, mulai setengah musim lalu itu mulai menghilang gitu ya. Tahun lalu lah. Origi bahkan lebih dominan gitu ya. Iya benar. Nah sekarang kebalik ya, Originya menghilang, Shaqirinya yang naik gitu ya. Iya. Nah kalau menurut saya memang Shaqiri ini berarti membuktikan bahwa memang mereka dia punya mental yang kuat Bung untuk bisa bersaing dengan para pemain lainnya. Dan ini salah satu syarat yang memang kalau menurut saya itu wajib dimiliki para pemain Liverpool kalau untuk Klopp ya. Jadi Klopp itu memang mengharapkan pemainnya itu punya mental yang kuat ya. Karena kalau nggak punya mental yang kuat nggak akan mungkin Liverpool bisa kayak sekarang ya. Bisa kan dia kan selalu itu kan dari awal dia bergabung kan dia kan motonya selalu itu kan change from doubter to believer gitu ya, dari orang yang meragukan jadi yang percaya gitu. Nah itu juga tertanam di pemainnya. Nah ini yang saya rasa ditunjukkan oleh Shaqiri menurut saya dalam 2 game terakhir cukup baik ya. Waktu dia tampil lawan Ajax itu mungkin belum terlalu kelihatan ya waktu di UCL pertama kali dia main itu, tapi setelah itu apalagi lawan West Ham kemarin ya, itu dia bermain sangat apik ya. Kreativitasnya. Terus dia, ya itu tadi, jadi kita malah sekarang punya 2 alternatif nih Bung, selain Jota yang bisa memberikan alternatif di depan, malah sekarang Shaqiri juga bisa memberikan alternatif juga nih untuk posisi di attacking midfield dan di depan ya. Selain juga masih ada Minamino yang pekerja keras ya, jadi memang saya rasa Shaqiri sendiri cukup jadi cukup baik ya. Kemarin tuh malah brilian pass tuh kalau saya bilang yang ke Jota yang terus menjadi gol. Itu satu passing yang menurut saya itu sederhana tapi brilian karena dia melihat Jota tuh bergerak, dia nggak ngoper Mane itu Bung. Iya. Walaupun Mane yang di depan mata dia, tapi dia ngeliriknya ke arah Jota, kemana Jota kan berlari memberikan passing itu. Nah, itu dan bagusnya Mane juga nggak gerak kan coach? Betul ya itu kalau juga satu skill dari Mane yang dia tahu daripada dia gerak jadi offside ya kan. Kalau sekarang VAR itu kan bulu hidungnya offside gitu kan ya. Apalagi kalau dia bergerak gitu ya jadi offside gitu ya. Jadi dia diemin Jota yang masuk dari belakang dan akhirnya jadi gol yang sangat cantik itu sih. Jadi menurut saya sih memang Shaqiri ini buah dari mental bajanya dia. Dan dia membuktikan dia layak dan sekarang dia mendapatkan prize-nya, mendapatkan tempatnya kembali gitu. Itu sih. Nah, kan kita ngomong bahas Shaqiri yang ibaratnya kembali dipercaya sama klub untuk menjadi super sub. Kalau nggak salah dia juga menjadi super sub ketika di lawan Tottenham Hotspur atau lawan Barcelona gitu, kalau nggak salah dia jadi super sub yang dia ngumpan ke Gini Wijnaldum. Kita percaya dirinya kan kembali lagi kan. Nah, coach, gue mau nanya di pertanyaan. Tapi pertanyaan pertama adalah Taki dulu. Taki dibeli untuk penjualan jersey aja atau Taki dibeli ya? Karena kalau kita lihat bahkan Taki pun sendiri digeser sama Jones. Secara nggak langsung Jones kemarin 2 pertandingan tidak maksimal coach, benar-benar sangat delay bola, nggak bisa ngapa-ngapain. Ibaratnya kalau teman-teman tahu di Twitter atau coach tahu, Liverpool jadi pasang 3 DMF nih, jadi pasang 3 DM. Gini, Hendo sama Curtis Jones. Jadi semuanya di belakang, pemain depannya nggak ada. Tanggapan lu seperti apa coach? Lebih baikkah? Atau memang dia kurang PDK atau memang dia lagi bingung posisinya bermain seperti apa coach? Oke, sebelum saya masuk ke Taki, sebenarnya Curtis Jones sendiri menurut saya sih udah membaik sih Bung kemarin tuh lawan West Ham ya. Lawan West Ham tuh lumayan sebenarnya. Nah, tapi jadi menjanjikan, maksudnya dia sudah kembali ke akhir musim yang lalu walaupun mungkin belum 100% ya, tapi dia ada titik cerah di sana. Nah,
kembali ke Taki, Minamino. Sebenarnya dia ini dibeli karena memang dia salah satu starnya Salzburg itu ya. Iya benar. Bareng Haaland gitu ya. Kan dulu banyak yang bilang bahwa Erling Haaland ini bisa tajam karena ada Minamino di belakang. Nah, Haalandnya ke Dortmund. Nah, sebenarnya si Liverpool ini memang bermaksud membeli si Taki ini memang tujuannya ya karena skillnya dia waktu di Salzburg itu. Nah, itu sih sebenarnya, karena kan dia juga bisa posisinya itu kan bisa di depan, bisa di belakang striker. Jadi sebenarnya dia dimaksudkan untuk memberikan alternatif gitu ya untuk posisi di khususnya Firmino ya. Iya. Nah, yang kedua memang mungkin saja memang dia salah satunya itu untuk penjualan jersey Liverpool juga di pasar Asia. Iya, khususnya Jepang karena kan karena memang pasar Asia khususnya Jepang ini kan apalagi Jepang itu kan sangat sulit biasanya kan kalau ke sana. Harus ada ikonnya, terutama dari bintang lokal mereka. Nah, akhirnya dibelinya Taki. Tapi menurut saya itu reason kedua. Alasan utamanya tetap dia karena memang dia kemarin waktu di Salzburg itu menjanjikan. Nah, begitu masuk ke Liverpool, ya memang itu ya Bung ya, maksudnya pemain yang memang bagus di satu klub yang sebelumnya, ya itu dia bisa bagus di klub yang baru. Apalagi di Liverpool ini kan tentunya pressure-nya gitu ya. Terus juga ekspektasinya baik juga dari tim kepelatihan maupun dari supporter kan pasti berbeda dengan Salzburg ya, lebih tinggi, pressure-nya lebih tinggi. Nah, kendala bahasa jadi inilah yang membuat Taki kalau menurut saya belum maksimal sih. Kendala bahasa jadi salah satu yang masalah Taki kah atau seperti apa? Bisa jadi Bung, ya karena memang kalau kendala bahasa ya bisa dibilang kan memang bahasa yang digunakan kan pasti kan Inggris ya, klub sendiri bisa berbahasa Inggris. Pemain yang lain juga mereka sudah familiar dengan bahasa Inggris. Nah, memang bisa jadi memang Taki ini ada kesulitan di sana dalam kendala bahasa. Karena memang Taki ini kan juga kalau kita tahu kan sejak dia bergabung, kan dia memang sedang mengintensifkan belajar bahasa Inggris juga ya. Kemarin waktu masa-masa pandemi pun juga waktu kita IPL sempat berhenti kan dia kan juga intensif di sini kan untuk belajar bahasa Inggris. Jadi emang menurut saya sih ada kendala juga di situ bisa berperan juga karena emang bahasa ini penting sih Bu. Kalau misalnya emang dia tidak bisa mengerti ataupun menerjemahkan secara tepat apa yang dimaui oleh coach, oleh manajer itu memang bisa jadi kendala di situ. Tapi memang bagusnya Taki ini adalah dia sampai sekarang menurut saya tetap ada upaya maksimal dari dia untuk bisa masuk di skema yang dimaui Klopp ya. Setiap dimainkan dia selalu maksimal walaupun mungkin memang maksimal itu belum tentu dia sesuai dengan skema yang diharuskan, tapi paling tidak ada usaha, ada effort ke sana untuk menyerang, untuk membantu nge-press bola dari awal, jadi tidak terus dia jadi down ataupun terus menghilang gitu ya, tapi dia tetap ada upaya untuk membuktikan bahwa memang dia cocok ataupun layak masuk di Liverpool. Bahkan Taki ini kan dibanding Origi sekarang lebih kelihatan ya daripada lebih banyak main kan? Dia banyak main ya karena itu dia lebih banyak main itu menurut saya pasti Klopp melihat ada sesuatu di dia yang memang ada nilai positif, makanya dia lebih sering dimainkan ketimbang yang lain misalnya Origi seperti itu. Oke, kita tadi ngebahas Taki coach. Nah, kan tadi dibilang Taki adalah salah satu pengganti Firmino. Kalau kita lihat beberapa 2 atau bahkan 4 pertandingan sebelumnya, Firmino ini memang ibaratnya sistemnya Klopp. Tapi kalau sistemnya mati, artinya 2 pemain di depan juga tidak bisa bekerja, coach. Kalau kita lihat ya, coach. Artinya Mane dan Salah ini tidak bisa bekerja dengan tidak adanya Firmino. Menurut lo, dengan Klopp sudah membuat 2 opsi, yang dimana Firmino tidak dipasangkan bersama-sama dengan Mane dan Salah, lalu kemarin akhirnya bermain di tarik kedua, lo lebih melihat mana, coach? Firmino diistirahatkan atau kembali menjadi posisinya seperti dahulu di awal? Atau seperti apa, coach? Ya, jadi memang sebenarnya posisi Firmino ini sebelum kita mempertanyakan jumlah golnya dia sih, Bung ya. Karena memang kan yang banyak disorot sekarang kan dia ini kan dibandingkan jumlah golnya dia antara musim sekarang dan musim sebelumnya. Hanya yang kita harus lihat adalah Firmino ini di skema Klopp itu memang bukanlah sebagai target man. Itu yang kita mesti ingat bersama ya. Karena Liverpool ini menggunakan false nine. Nah, false nine itu jadi strikernya itu dia sebenarnya bukan striker, tapi dia akan turun ke belakang, dia akan menjadi attacking midfield gitu ya. Dia akan menjadi support buat 2 sayap ini yang inverted
yang masuk ke dalam. Mereka ini sebenarnya goal getter yang sebenarnya, yaitu si Salah dan Mane. Nah, kalau memang Firmino pada akhirnya dia bisa mencetak gol dengan peran dia yang seperti itu, seperti kayak season lalu, itu sebenarnya bonus, menurut saya itu bonus dari permainan dia. Akhirnya bisa juga berwujud di second targetnya dia dalam permainan itu adalah selain dia membantu dua partnernya ini adalah membuat gol. Nah, kalau memang sekarang dia ternyata masih juga belum membuat gol, menurut saya sih itu tadi sih Bung, kita harus melihat fungsinya dia sendiri di dalam skemanya Klopp. Posisinya mirip Firmino ini, kalau menurut saya mirip kayak Gini Wijnaldum nih. Orang akan banyak melihat kok Gini Wijnaldum nggak kayak waktu di Newcastle sih atau di PSV gitu ya, banyak bikin gol. Nah, buat teman-teman yang seperti itu, saya sih nggak nyalain mereka ya, karena memang itu wajar kalau seorang fans melihat membandingkan apple to apple. Tapi yang saya mau tekankan adalah kita nggak bisa membandingkan perannya Gini Wijnaldum di Newcastle dan PSV dengan di Liverpool, karena dia kan di sini bukan lebih defensif, dia lebih ke belakang, lebih untuk menggerakkan lini tengah Liverpool, retensi bola, mengalihkan bola seperti itu. Nah, sama seperti Firmino nih, Bung. Jadi sebenarnya tugas utama untuk mencetak golnya ada di Salah dan di Mane. Nah, kalau memang dia tidak mencetak gol, yaitu untuk membangun skema serangan ataupun bola-bola yang bisa dimanfaatkan oleh dua winger kita ini. Bisa kita lihat sih, Bung, sebenarnya fungsi Firmino ini Liverpool dengan di timnas Brazil itu berbeda. Kalau di Brazil itu kan dia kan memang sebagai goal getter, maksudnya sebagai striker ya. Jadi Brazil itu dia tidak menggunakan false nine. Nah, akhirnya dia di timnas Brazil dia cukup banyak membuat gol sampai sekarang ini. Nah, kenapa di Liverpool sebaliknya? Nah, itu tadi menurut saya sih bukan karena kemampuan Firmino yang menurun ya, tapi memang fungsinya dia itu ya harus kita lihat dulu. Fungsinya dia itu untuk apa di Liverpool itu sih. Nah, kalau memang sekarang dia belum mencetak gol, menurut saya bukan berarti dia harus diistirahatkan ya, karena Firmino ini perannya penting nih buat dua winger ini. Dia ini yang istilahnya mengkreasi bola-bola ataupun aliran bola yang bisa dimanfaatkan oleh dua sisi Mane dan Salah gitu ya. Bahkan kalau memang Jota dimainkan pun, kan kalau kita Jota mainkan itu kan berarti kan Salah di depan gitu ya, Mane di kanan atau Jota di kiri, atau bahkan mungkin Mane di kiri, Jota di depan, terus saya Salah di kanan gitu ya, Firmino di belakangnya. Itu menurut saya akan bisa terjadi banyak peluang ataupun banyak bola-bola yang bisa dimanfaatkan oleh Mane, Salah dan Jota itu sih. Jadi menurut saya sih, kalau menurut saya dalam skema Klopp, Firmino dan Gini Wijnaldum ini penting. Jadi menurut saya sih dua orang ini memang tetap harus main sebisa dan sebanyak mungkin gitu ya. Itu sih. Ya, itu untuk respon dari Gini Wijnaldum dan Firmino. Coach mundur ke belakang, Coach, melihat Nat Phillips dan Ryan Williams. Untuk dua pertandingan, untuk masing-masing satu pertandingan di UCL, satu pertandingan di Premier League. Adakah untuk tanggapan lu tinggi atau ya udah semacam, maksudnya dalam arti satu game, kita tidak bisa menilai satu game untuk kedua pemain ini kan. Meskipun bermain bagus menjadi match of the match kemarin, Nat Phillips dan Ryan Williams juga bermain bagus di pertandingan UCL kemarin menggantikan Fabinho. Respon lu seperti apa Coach untuk dua CB yang menjadi penggantinya Virgil van Dijk? Ya, oke. Mereka sih memang jelas pasti tidak bisa menggantikan peran Van Dijk sepenuhnya ya. Bahkan Fabinho pun yang paling mendekati menurut saya itu nggak bisa menggantikan Van Dijk sepenuhnya. Bukan karena saya fans Belanda ya, tapi memang Van Dijk itu dia perannya itu komplit. Dia itu back yang bisa hardman, yang bisa membangun serangan, yang bisa menjaga kedalaman, yang bisa menjaga defense line-nya kita tinggi tanpa ada gangguan, ataupun kalau memang diterobos dia masih bisa mengcover gitu ya. Itu Van Dijk. Nah, yang patut kita ingat adalah kedua pemain ini nih, si Rhys Williams dan Nat Phillips. Itu mereka tampil dengan kondisi di mana beban ke mereka itu berat loh, Bung. Mereka bermain menggantikan Van Dijk dan menggantikan Fabinho yang cedera juga gitu kan. Ekspektasinya orang pasti tinggi dong, apalagi fans gitu ya. Nah, menurut saya sih, walaupun memang benar tadi yang Bung bilang bahwa kita mungkin terlalu dini ya untuk menilai mereka, apakah mereka memang cukup layak atau enggak. Tapi dalam satu game ini, menurut saya mereka sudah membuktikan cukup pantas untuk bisa menggantikan, untuk bisa mengisi satu slot di belakang. Karena itu tadi, bermain di tim sebesar Liverpool dengan tuntutan yang tinggi, terus harus menggantikan pemain yang perannya senioritasnya juga lebih dari mereka. Tapi mereka bisa bermain baik, bisa bermain solid. Mungkin mainnya memang tidak yang luar biasa gimana gitu ya, tapi solid ya. Rhys Williams itu waktu lawan Midtjylland itu bagus.
bagus dia. Dia solid dan plus dia jangkung ya Bung ya. Kalau dia jangkung. Bahkan kalaupun kalah tinggi gitu. Kalah tinggi. Nah, Nat Phillips kalau menurut saya lebih solid lagi nih. Rhys Williams karena masih muda ya, umurnya masih 19 gitu ya. Nah, Nat Phillips kalau menurut saya lebih menjanjikan gitu ya. Ya dia memang lebih senior, umurnya udah 23 tahun. Terus dia juga kemarin habis di loan kan di Stuttgart ya, main di Liga Jerman di Bundesliga 2. Nah, itu menurut saya udah membentuk dia sebagai center back yang memang bisa menjanjikan buat center back yang kokoh. Nah, itu yang ditunjukkan untuk West Ham kemarin. Makanya nggak heran kalau dia jadi man of the match ya. Karena dia gitu. Memang mainnya simple ya. Mainnya simple. Press, ya kan? Nggak neko-neko, lugas gitu ya. Simple aja. Tapi ya memang itu yang dibutuhkan seorang back di belakang kan. Apalagi center back gitu ya. Kalau memang nggak punya skill yang memang gimana-gimana ya udah mainnya simple aja. Nah, itu yang ditunjukkan Nat Phillips kemarin. Dan juga Rhys Williams setelah midfield kemarin. Nah, jadi menurut saya sih dua orang ini menjanjikan, Bung. Walaupun menurut saya si Nat Phillips ini yang lebih bisa dikedepankan karena emang dia lebih senior ya dan dia memang lebih jam terbangnya lebih tinggi juga untuk kemarin dia sempat main di Stuttgart gitu ya. Lebih solid gitu ya. Jadi memang menurut saya kita bisa berharap sih sama dua orang ini khususnya Nat Phillips. Ya, itu tanggapan dari Rhys Williams dan Nat Phillips. Kalau untuk Nat Phillips ini, kalau kita tahu teman-teman, dia nggak bisa bermain di UCL karena tidak didaftarkan Liverpool. Jadi kemungkinan dia bermain adalah ketika Liverpool lolos babak 16 besar. Jadi kemungkinan besar bermain di Atlanta nanti adalah mungkin Ryan Williams atau bahkan Matip. Karena kabarnya tadi sore Matip sudah ikut latihan ya Coach ya. Oke, kita masuk saja ke season kedua di mana kita ngebahas tentang Atlanta lawan versus Liverpool yang bermain di Kamis dini hari jam 3 pagi lagi. Jam 3 pagi maksudnya. jam-jam krusial untuk berusia udah nggak muda lagi. Jam-jam berat dia buat begadang ya. Udah berapa minggu nih kita udah hampir 4 minggu begadang terus. Iya betul di IPL juga jam 12:30 kemarin ya. Jam 2, jam 3 kemarin jam 12 lagi. Aduh parah dah. Ujiannya bukan cuma Van Dijk ya, tapi badan juga kita diuji juga di badan. Iya benar. Coach, kalau kita tahu Coach 5 pertandingan Liverpool, 1 pertandingan seri lawan Everton, Liverpool bermain semuanya menang dengan skor 2-1 dan lain-lain. Sedangkan untuk Atlanta, pertandingan 5 pertandingan sebelumnya, mereka hanya menang 2 kali, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Respon lu Coach untuk melihat pertandingan lawan Atlanta ini? Kalau kita lihat, Liverpool ini kesulitan ketika melawan tim-tim Italia. Lawan Napoli, lawan AC Milan, lawan Juve, dan sekarang ketemu dengan lawan Atlanta. Respon lu seperti apa Coach untuk pertandingan besok? Ya betul, memang kita tandang pula ya ke Bergamo itu ya, ke Atlanta. Memang menurut saya ini match yang cukup berat sih untuk kita ya. Atlanta juga di Serie A juga nggak bisa dianggap enteng ya. Mereka dari 2 musim kemarin tuh di UCL cukup konsisten gitu ya. Di Liga pun juga cukup konsisten gitu ya dengan sekarang mereka peringkat 4. Ini nggak jauh-jauh lah dari situ mereka pas peringkatnya gitu ya. Walaupun dengan materi yang memang bisa dibilang sama rata gitu, tapi mereka si Gasperini ini bisa meramu tim menjadi tim yang solid. Nah, memang ini suatu match yang cukup berat menurut saya. Kita tandang ke Atlanta, walaupun memang kabar Atlanta memang juga didera cukup banyak pemain juga ya Bung ya. Contohnya itu ya Martin de Roon ya, yang memang DM mereka yang asal Belanda juga ya, itu yang memang tidak bisa bermain karena cedera. Lalu juga back sayap mereka pun Hans Hateboer dan Robin Gosens yang juga jebolan Eredivisie juga, ini mereka juga masih ragu-ragu katanya. Tapi memang tetap ini match yang berat. Tergantung bagaimana Atlanta itu bermain. Atlanta ini kadang Bung mereka bermain bisa ofensif. Kalau diperlukan. Tapi memang kalau memang melawan tim yang kira-kira memang level itu di atas mereka, biasanya mereka mainnya defensif gitu ya. Khas Itali. Mereka ini mainnya 5-3-2 polanya. Dengan 2 back sayap. Ya, jadi memang kalaupun menurut saya sih nanti Atlanta juga akan lebih banyak bertahan untuk mencolong sesekali ya, karena mereka tahu secara kualitas mereka nggak bisa apple to apple dengan Liverpool. Jadi bagaimana Liverpool ini bisa membongkar pertahanan Atlanta ini, Bung, dengan tetap waspada di belakang ya, dengan mengantisipasi counter attack mereka. Sebenarnya Liverpool ini bisa belajar dari Ajax sih kemarin, waktu Ajax mencolong 2 gol di awal itu waktu lawan Atlanta.
Di UCL kan Ajax kan unggul duluan 2-0 sebelum disamakan 2-2 ya. Nah, Liverpool sebenarnya bisa mencontoh dari situ, bahkan Liverpool menurut saya bisa lebih baik karena kan kualitas Liverpool lebih baik daripada Ajax ya. Jadi bisa menggempur, maksudnya bisa mendobrak dari awal untuk mencolong gol-gol awal yang bisa menjadi modal buat menyelesaikan pertandingan dengan skor yang untuk menang Liverpool. Itu sih menurut saya, Bung. Cuman yang harus diwaspadai adalah yang juga jangan dicontoh oleh Liverpool dari Ajax adalah babak kedua kemarin tuh lawan Ajax itu kan Ajax kecolongan 2 gol kan akhirnya. Iya. Nah, itu yang mesti diwaspadai. Atlanta ini kalau menurut saya ada kartu asnya nih, si Duvan Zapata ini, Bung. Ini Zapata dia. Iya, Zapata yang dibeli dari Sampdoria kemarin itu. Pemain ini nih dia biasa masuk babak kedua nih, menit 50 gitu, menit 55. Nah, dia tuh masuk dengan kondisi yang masih segar, dia punya speed, dia pandai membuka ruang dan juga punya tendangan yang bagus banget. Itu di saat-saat back lawan udah mulai agak menurun stamina, dia masuk. Nah, ini yang mesti diwaspadai. Kemarin Ajax itu tuh 2 gol itu kan gara-gara dia nih, gara-gara si Zapata ini. Dia masuk di menit 54. Nah, itu Ajax bobolan 2 kali oleh pemain yang sama oleh dia. Nah, ini menurut saya sih Liverpool ini harus hati-hati dengan counter attack Atlanta yang biasanya di babak kedua akan memanfaatkan si Duvan Zapata ini. Karena pemain ini juga pemain bagus. Dia pintar membuka ruang gitu loh, Bung. Dia pintar membuka ruang. Sementara pemain lawan terkonsentrasi ke temannya, rekannya yang bawa bola, dia akan pintar membuka celah ruang untuk dia manfaatkan untuk berlari, untuk dia shooting ke gawang. Ini sih menurut saya. Jadi gimana Liverpool bisa membongkar di awal-awal, terus juga waspada dengan counter attack-nya Atlanta di babak kedua. Itu sih. Nah, kalau untuk Vasilix dan Gomez nggak terlalu khawatir kan, Coach? Gimana, Bung? Kalau untuk Gomez dari Atlanta, apakah perlu dikhawatirkan atau ya biasa saja? Oh, maksudnya Joe Gomez? Enggak, untuk Gomez, karena ada pemain Atlanta yang namanya Gomez. Itu menurut Coach perlu dikhawatirkan atau seperti biasa saja? Kalau Gomez ini juga perlu dikhawatirkan sih, bukan, dia juga salah satu pemain kuncinya si Atlanta ya. Jadi menurut saya sih Gomez ini juga memang patut diwaspadai juga gitu ya. Dan juga sih Ilicic juga nih yang midfielder, dia juga nih pintar juga nih si Ilicic. Nah, kalaupun nanti si Hans Hateboer dan Robin Gosens main pun di back sayap kiri dan kanan, itu juga patut diwaspadai karena mereka ini juga cukup baik dalam menunjang serangan. Nah, itu sih ya, kita berarti kalau memang nanti si Robin Gosens di kiri dan Hans Hateboer di kanan bisa main, ini kita menarik nih menyaksikan duel fullback nih ya. Antara kan kita punya TAA dan punya Robertson. Ini menarik sih kalau mereka bisa full tim ya. Nah, kalau untuk prediksi sendiri ke Liverpool, Coach, melihat kalau kita lihat ya Ryan Williams udah pasti main kan sama Gomez atau bahkan Matip. Kira-kira untuk posisi tengah sendiri apakah ada perubahan melihat Shaqiri sudah lagi on fire dan juga Jota juga on fire? Seperti apa Coach tanggapan lu dari tengah ke depan? Ya. Kalau untuk komposisi ya pasti kita kiper itu udah pasti Alisson ya. Terus belakang ini pasti dia Gomez dan Rhys Williams ya. Terus TAA dan juga Robertson. Rhys Williams sih bisa juga digantikan oleh Matip ya. Tergantung kondisinya. Sekarang Matip ini kan kondisinya kan masih 50-50 sebenarnya. Mungkin 60-40. Dan biasanya sih dengan kondisi begini ya secara kemarin juga Williams sudah bermain sudah cukup solid. Kayaknya juga agak riskan berjudi dengan fitnessnya si Matip ini ya. Jadi menurut saya sih 4 itu masih itu ya komposisinya. Ya lalu tengah juga ini kita patut dilihat tengah ini ada Hendo dan Wijnaldum pasti. Ya, itu dua itu sih pasti. Menurut saya satu lagi ini bisa Milner ya. Bisa Milner sih di sini. Ya jadi bisa lebih solid juga di situ kalau dengan ada Milner atau mungkin dengan Keita juga. Cuman kita juga masih belum terlalu masih ragu-ragu juga kan fitnessnya kemungkinan. Jadi ya kemungkinan sih antara Henderson, Wijnaldum dan Milner atau mungkin Milner ini bisa digantikan oleh Curtis Jones. Gitu ya. Oh, tetap dipercayakan Curtis Jones untuk bermain? Iya, kalau menurut saya sih Curtis Jones ini kan kemarin kan di West Ham udah mulai membaik ya. Jadi dan juga waktu lawan Ajax sudah mulai main dia walaupun waktu Ajax kan dia kan tidak bermain dengan baik. Ya menurut saya sih memang perlu untuk diberikan jam terbang juga supaya dia masih makin pede dan makin nyetel dengan UCL ini. Kalaupun memang Curtis Jones nggak ada, ya Milner sih menurut saya. Kalau kita melihat dari sisi daripada kita gambling dengan fitnessnya Keita dan Thiago juga yang mungkin belum juga 100%,
ya trio Milner, Wijnaldum dan Hendo ini yang paling memungkinkan sih menurut saya. Nah, kalau di depan juga menurut saya masih belum banyak berubah, Bung. Masih Firmino dan juga Salah dan Mane. Nah, kalau menurut saya Jota dan Shaqiri ini lebih akan efektif kalau mereka main sebagai pengganti ya, karena mereka begitu masuk di babak kedua lebih segar dari sisi fisik, dari sisi kreativitas. Nah, itu akan lebih menyulitkan pemain lawan tuh mereka dengan kondisi yang seperti itu. Jadi menurut saya sih di depan tetap Firmino, Mane dan Salah, dan juga nanti antisipasinya adalah pasti nanti yang masuk yaitu Shaqiri dan Jota kalau memang diperlukan kreativitas lebih untuk membongkar Atalanta di depan, di belakang itu sih. Coach, udah ngebahas tentang prediksi permainan dari Atalanta dan Liverpool sendiri. Kita ngebahas prediksi gol. Prediksi gol, kembalinya Alisson membuat benteng pertahanan lebih kuat, lebih solid. Kira-kira berapa prediksi gol untuk Atalanta versus Liverpool menurut lo? Oke, prediksi gol 2-1 Bung untuk Liverpool kalau saya. Golnya Coach? Kenapa? Pencetak golnya siapa aja? Pencetak golnya 1 Jota. Jota tetap ya. Tahta dan Jota ya kan. Tahta Jota ya. Nah, satu lagi ini antara Mane atau Salah. Saya sih lebih cenderung ke Mane sih. Mane ya. Oke. Ya. Kalau gue sendiri sih lebih kepengen karena sudah kebanyakan 2-1 Coach, mungkin besok menjadi 3-1 sih Coach. Dengan 1 Jota buat gol biar Salah tidak merasa jadi beban, biar cetak gol lagi lah. Salah dan Mane lah. Biar lepas bebannya ya. Iya, karena berapa kali pertandingan terlihat jadi beban Muhammad Salah. Iya. Kalau kita lihat pertandingan sebelumnya, penaltinya dia seakan-akan menjadi penalti diving yang meskipun benar ditendang, tapi ya terlihat gue sebagai fans sendiri jatuhnya agak lebay, tapi ya gimana lah permainannya Coach, harus ada striker yang seperti itu setelah Suarez. Iya, memang. Kalau Salah yang jatuh diving, Bung. Tapi kalau Kane yang jatuh enggak, itu harus begitu emang. Iya benar. Itu profesional. Kalau orang Inggris yang jatuh profesional ya. Tapi kalau main asing yang lain, wah diving. Kalau Suarez atau ada Salah, diving gitu ya. Begitulah ya. IPL dengan segala citranya gitu ya. Dengan segala. Coach, satu pertanyaan terakhir. Semenjak Fabinho di cedera, banyak tuh nama bermunculan. Ada Kabak, ada Dayot, lalu ada siapa lagi tuh pemain dari Bayern Munchen? Alaba. David Alaba. Iya, David Alaba. Menurut lo Coach, responnya Coach, 3 pemain ini yang apakah akan diambil klub atau seperti apa Coach? Ngebahas tentang bursa transfer center back nih. Kalau kita ngomongin pemain bursa transfer, kita nggak bisa lihat dari sisi Klopp aja nih, Bung. Iya. Dari sisi FSG juga penting nih. Iya. Gimana biasanya karakter FSG dalam melakukan transfer begitu ya? Iya. Nah, feeling-feelingnya nih, Bung, kan Kabak ada kemarinnya, terus kita kemarin udah bicara mengenai Kabak, terus ada Dayot ya, ada Bekano gitu ya. Ada Koulibaly juga sempat kan di tim juga gitu. Nah, naga-naganya ini malah Alaba yang paling mungkin nantinya nih. Kenapa, Coach? Iya, karena pasti dari sisi harga ya kan, pasti lebih paling murah nih, karena kan dia kan kontraknya udah mau habis. Iya, udah. Iya. Terus sampai sekarang dia belum mau memperpanjang kontrak nih, Bung. Udah ditawarin perpanjang kontrak sama Bayern, nggak mau nih. Nah, ini kan naga-naganya nih, tanda-tandanya gitu kan ya. Ini mirip kayak kondisi Thiago kemarin sebelum pindah ke Liverpool nih, ya kan? Iya. Tarik ulur ya kan, nggak mau perpanjang gitu ya, akhirnya pindah. Nah ini makanya kenapa saya berani bilang jangan-jangan nih Alaba bisa jadi ini Bung, jangan dia nih. Nah sebenarnya si David Alaba sendiri sih walaupun dari sisi umur dia udah nggak muda lagi ya, 30 tahun. Gitu ya. Tapi yang kita harus lihat adalah kalaupun memang nanti pada akhirnya dia yang diambil gitu ya, dan kita terus akhirnya berkeluh kesah, kita jangan keluh kesah dulu juga karena Alaba ini dari sisi umur ya itu kayak kemarin kita pernah omongin ya, kalau kita mau ganti Van Dijk itu harus pemain yang udah matang. Iya. Nah, dari sisi umur dia udah matang nih, 31 tahun tuh udah matang gitu ya. Jadi dia dari sisi jam terbang, senioritas, dan juga tips and trick di lapangan pasti dia udah tinggi. Dan dia pemain ini serba bisa.
bisa main di tengah, bisa main di center back gitu ya, versatile. Jadi ya klub banget lah ya, memang cocok dengan maunya klub gitu, pemain yang bisa bermain di berbagai fungsi gitu ya. Jadi ya menurut saya jangan kaget nih kalau nanti pada akhirnya dari Alaba yang awalnya belum kedengeran nih, kita kan kedengeran kemarin Kabak gitu ya. Kabak ya. Karena kan Schalke juga kan, ya kan, karena Schalke kan juga dari sisi uang mereka butuh ya. Apalagi kan dari pas pandemi ini kan mereka pasti akan makin sulit gitu ya. Jadi 20 juta pound itu pasti mereka butuh. Nah tapi sekonyong-konyong nih muncul nih Alaba nih dari belakang gitu ya, dengan kondisi yang lebih memungkinkan lagi. Jadi ya jangan kaget nanti kalau pandemi pada akhirnya Alaba nanti yang masuk. Walaupun mungkin dia lebih pendek ya, dia memang tingginya kan cuma 181 ya. Tapi menurut saya tinggi badan itu bisa diantisipasi dengan senioritas, dengan gaya bermain, dengan jam terbang yang memang mumpuni. Gitu ya. Jadi menurut saya sih Badiashile lah kalau tinggi badan. Cannavaro juga dulu kan back pendek tuh, Fabio Cannavaro. Iya benar. Iya itu kan juara dunia. Itu malah bagus banget Fabio Cannavaro mah. Dari mana-mana itu lebih pendek lagi malah. Itu. Iya. Sebenarnya karena back itu sebenarnya yang penting dia itu jam terbang tuh, timingnya dia lompat itu sih, itu yang paling utama. Nah, kalau untuk story cederanya dia masih terbilang aman atau bahaya Coach seperti Matip? Siapa sih? Alaba? Ya, kalau Alaba sebenarnya sih dia juga punya itu ya, punya ya catatan histori cedera juga ya. Cederanya lumayan. Tapi tapi ya menurut saya sih selama dia dalam kondisi fit ya harusnya sih nggak masalah ya. Karena toh kalaupun misalnya pada akhirnya dia datang pun juga kondisinya sama seperti Matip ataupun yang akhirnya cedera prone gitu ya. Toh kita udah punya Phillips dan juga Rhys Williams yang bisa diandelin gitu ya. Toh Fabinho juga sebenarnya juga akan sembuh kan, Fabinho kan cuma sekitar 2 mingguan kan. Jadi setelah City lah baru dia balik. Iya, setelah City ya. Sayangnya setelah City baliknya ya. Andai kan sebelum City dia udah balik tuh ya. Tuh tandang juga ke City berat juga tuh Bung, walaupun ya City sekarang masih di peringkat masih di bawah ya, tapi ya menurut saya tetap berat sih. Itu nanti di next video ya Coach pembahasan prediksi City ya. Ya, boleh. Itu nanti kita bahas nanti Bung, lebih mendalam lagi nanti menjelang nah, teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, untuk tadi kan Beta sama Coach Aran sudah ngebahas tentang prediksi skor dan pencetak gol. Jangan lupa masih ada giveaway lagi untuk 2 orang pemenang, masing-masing 25.000. Prediksinya berapa jumlah gol yang dicetak lawan Atlanta dan siapa pencetak gol terakhir. Batas menjawab sampai kick off. Pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube Beta Kopas dan langsung jawab saja di bawah kolom komentar. Oke, Coach, thank you banyak untuk perbincangan hari ini. Ketemu lagi kita lawan City, ngobrolin banyak tentang pemain belakang yang ntar kita lihat gimana aja ya. Iya. Kondisi terkini menjelang lawan City ya bisa Atlanta. Iya benar. Oke Coach, thank you banyak Coach. Sampai ketemu lagi. Oke, Bung. Bye. Iya. Bye-bye.